Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu busur peralihan. Di sini ada beberapa formula dan notasi yang perlu kita pahami gitu ya. Di sini ada TS gitu ya. Ini perubahan titik dari tangan ke spiral di sini ya. Atau istilahnya tangan spiral gitu ya. Dan ada SC atau perubahan titik dari spiral ke lingkaran gitu ya. Nanti ada istilahnya SC di sini. Ini dari perubahan dari spiral ke circle gitu ya. Kemudian ada JS atau perubahan titik dari lingkaran ke spiral gitu ya. Ada circle spiral. Dan ada ST atau spiral tangan gitu ya. Perubahan titik dari spiral ke tangan. Dan ada lagi SS atau spiral ini perubahan titik dari sebuah spiral ke yang lainnya. Kemudian ada L, ini garis spiral dari TS ke beberapa titik pada spiral, di sini L. Dan ada LS, itu panjang total spiral dari TS ke SC gitu ya. Dan ada theta, ini adalah sudut pusat dari spiral L. Nah, di sini ada theta. Selanjutnya ini ada beberapa notasi yang lain gitu ya. Ada seperti theta S gitu ya, di sini theta S. Ini sudut pusat dari garis spiral LS yang disebut sudut spiral gitu ya. Dan ada theta, ini theta sebenarnya hampir sama seperti theta ya, cuman lebih gemuk gitu ya. Ini sudut defleksi spiral dari TS ya, dari inisial tangan ke beberapa titik pada spiral. Dan ada D adalah derajat dari kelengkungan spiral pada sembarang titik. Dan ada R merupakan jari-jari ya, seperti biasanya. Oke. Dan ada DC, ini derajat perubahan lengkung perpindahan dari lingkaran ke spiral yang menjadi tangan pada SC ini ya. Dan RC ini adalah jari-jari dari DC gitu ya. Kemudian ada K besar ini ya. K besar sama dengan DC per LS gitu ya, atau mulai perubahan derajat kelengkungan profit dari spiral. Ada delta atau total sudut pusat dari kurva lingkaran. Ada theta C gitu ya. Ini sudut pusat lingkaran sepanjang LC diperpanjang dari SC ke CS gitu ya. Dan ada Y, ini adalah offset tangan dari titik sembarang pada spiral dia dengan referensi ke TS dan inisial tangan. Nah, di sini Y. Nah, nanti silakan dicari komponen gambarnya gitu ya, di sebelah mana. Dan selanjutnya ada YS, in offset tangan pada SC intinya YS. Dan ada X, jarak tangan beberapa titik pada spiral dengan referensi TS dan inisial tangan. Ini X. Dan XS, jarak tangan untuk SC gitu ya. Ini XS. Kemudian ada P, offset dari inisial tangan ke PC pada sebagian lingkaran gitu ya, dimana P ini sama dengan YS dikurangi RC per second delta S gitu ya. Nah, ini ada P ya. Kemudian ada K kecil ini aksis dari perpindahan PC didasarkan ke TS. Nah, ini ada K kecil, dimana K ini sama dengan XS dikurangi RC sin theta S gitu ya. Kemudian ada A ini adalah jarak dari PC ke TS pada spiral yang mana digunakan untuk lengkung lingkaran yang eksis.
Kemudian ada TS, ini jarak total tangan gitu ya, sama dengan jarak dari PI ke TS atau dari PI ke ST ya. Selanjutnya TS ini sama seperti RC tambah P, dia dikali tangan setengah delta ditambah K. Kemudian ada ES gitu ya, ini merupakan total jarak eksternal gitu ya, dan RC ditambah P ya kali A dikali dengan sekan setengah delta ditambah P. Dan R variabel jari-jari pada beberapa titik P gitu ya, spiral. Untuk ini R sama dengan RC pada SC gitu ya. Nah, ini jari-jari R ini bisa diartikan RC gitu ya, pada dia mendekati SC gitu ya. Dan ini adalah L sama dengan panjang garis spiral AP ya, dimana L sama dengan LS juga gitu ya. Ini pada SC. Dan theta ini sudut pusat dari AP. Kemudian di sini theta sama dengan theta S pada SC gitu ya. Nah, ini juga di sini ada theta S. Kemudian X dan Y koordinat P, titik P ya, dengan referensi ke TS dan aksis AX. X dan Y ini menjadi XS dan YS ini pada saat di SC gitu ya. Baik, kita lihat contoh ya, lengkung horizontal pada tipe spiral, circle spiral atau biasanya disebut SCS gitu ya. Nah, di sini ada yang bisa digunakan tidak R itu ya, atau jari-jari, di mana di sini jari-jarinya sedang gitu ya, tidak besar dan tidak kecil. Kemudian ada delta, itu juga sedang gitu ya. Di sini ada delta C ya, ini delta untuk circle gitu ya, ini sama dengan delta dikurangi 2 theta S. Di sini adalah ya, di sini ada delta dikurangi 2 theta S, ini adalah delta C gitu ya. Ini untuk yang circle-nya gitu ya, atau bagian lingkaran gitu ya. Kemudian ada LC. LC di sini sama dengan delta C dibagi 360 dikali 2pi kali RC. Nah, kemudian ada LS. LS sama dengan 2 kali delta S ya. Ini ada delta S dibagi 360 dikali 2pi kali RC. Kemudian ada theta S, ini theta S sama dengan LC dibagi 2RC dikali dengan 360 bagi 2pi. Kemudian ada TS gitu ya. Nah, di sini TS sama dengan RC ditambah P gitu ya. Nah, ini P dikali dengan tan delta per 2 gitu ya, tambah K, ini itu setengah delta gitu ya. Kemudian selanjutnya ada ES. Nah, ES ini eksternal gitu ya, di luar lingkaran maksudnya ya, sama dengan RC ditambah P kali sekan setengah delta dikurangi RC. Nah, kemudian selanjutnya ini ada P. P ini sama dengan P aksen itu dikali LS gitu ya. Kemudian ada K. K sama dengan K aksen dikali LS. Nah, P aksen sama K aksen ini dari tabel J Barnard gitu ya. Kemudian ada L total sama dengan LC ditambah 2LS. Nah, karena di sini ada 2LS ya, berarti ini adalah L total gitu ya. Dan ada XS gitu ya, sama dengan LS dikurangi dengan LS pangkat 3 dibagi 40 RC. Kemudian ada YS gitu ya. Oke, YS ini sama dengan LS kuadrat dibagi 6 RC gitu ya.
Oke. Kemudian untuk contoh di tipe spiral atau SS gitu ya. Di sini R-nya kecil gitu ya, dan deltanya besar, ini bisa dilihat juga ya. Dan theta S gitu ya. Theta S sama dengan delta dibagi 2 gitu ya. Nah, delta di sini. Delta di sini ini nilai sama seperti delta di sini. Dan ada LS. Nah, LS ini sama dengan 2 theta S dibagi 360 dikali dengan 2B kali RC. Dan ada LT gitu ya. Ini sama dengan 2LS. Nah, ini 2LS. Gitu ya. Nah, di sini LT dan ada TS sama dengan RC ditambah P dikali tan setengah delta ditambah K gitu ya. Dan IS sama dengan RC tambah P sekan setengah delta min RC gitu ya. Nanti perlu dicek bahwa LS ini harus lebih besar sama dengan LS minimum. Kemudian ini ada beberapa contoh selanjutnya ya, ada contoh untuk perhitungan dari spiral curve gitu ya. Nah, ini simple curve-nya di sini atau simple lingkarannya gitu ya. Nah, selanjutnya kanan kiri ini adalah spiralnya gitu ya. Di sini yang berlaku pada spiral curve K sama dengan 100 kali D dibagi LS gitu ya. Kemudian delta ini nilainya sama dengan delta C ditambah 2 delta S. Nah, sini ya, ini delta. Dan ada K. K ini laju peningkatan derajat kelengkungan per stasiun atau istilahnya 100 kaki atau 100 hektometer biasanya gitu ya. Dan D ini derajat kelengkungan tiap 100 kaki. Selanjutnya di sini ada delta S sama dengan LS kali D dibagi 200. Oke, ini ada contoh gitu ya. Contoh soal gitu ya. The central angle for a curve is 30 degree gitu ya. The radius of the circular curve selected gitu ya for the location is 2000 feet gitu ya. If a spiral with K 3 degree is select for use gitu ya. Determine the length of each spiral leg dan total length of curve dan spiral central angle gitu ya. Maka kita harusnya mengetahui gitu ya dari pertanyaan ini parameter-parameter yang sudah tersirat apa saja. Ini ada R gitu ya, dia ada radius of the circular curve gitu ya, berarti R itu jari-jari ya, nilainya 2000. Kemudian ini di sini ada central angle for a curve gitu ya, ini berarti delta nilainya 30 derajat. Nah, kemudian if a spiral with K, nah di sini ada K gitu ya, nilai K nya adalah 3 derajat gitu ya. Kita cari coba solusinya gitu ya. Diberikan R gitu ya, tadi ada R 2000, deltanya 30 dan K nya 3. Selanjutnya maka bisa kita cari D sama dengan 5730 dibagi 2000, di mana D nya adalah 2,86, L sama dengan 100 dikali delta dibagi D. Nah, ini 100 kali 30 dibagi D nya 2,86 sama dengan 1047 feet. Dan bagian 1 LS gitu ya. LS sama dengan, maka kita cari dulu ini ada K gitu ya. K sama dengan 100D dibagi LS, kemudian kita cari itu ya. Sini kita dapat 3 sama dengan 100 kali 2,8 ya dibagi LS gitu ya, K-nya 3 gitu ya. D-nya 2,8 gitu ya. Maka kita bisa mencari LS dan LS 95 feet. Nah, selanjutnya ya, ini bagian 2 ada total length ya. Total length dari kurva adalah panjang gitu ya, dengan tanpa spiral kita ditambah 2 LS gitu ya, panjangnya spiral gitu ya,
panjang tanpa spiral ini maksudnya circle gitu ya, namanya circle atau lingkaran, ditambah nanti yang 2 ls atau 2 yang spiral. Totalnya maka kita ketahui tadi di sini bagiannya adalah 1047 ditambah 2 dikali ls. Ls nya 95 gitu ya. 95 nya nanti kita kalikan 2 dulu, kemudian dijumlahkan dengan 1047 didapatkan 1237 feet. Dan bagian 3 ini spiral central angle gitu ya, maka ini delta S gitu ya. Delta S ini sama dengan LS D per 200 gitu ya. Nah, maka kita bisa cari gitu ya, delta S sama dengan LS nya ini 95 kali dengan D nya adalah 2,86 gitu ya, dibagi 200 sama dengan 1,35. Maka delta S bisa didapatkan 1,35 gitu ya. Dan delta C sama dengan delta min 2 dikali delta S. Nah, dimana di sini deltanya tadi 30 dikurangi 2 kali 1,35. Sehingga didapatkan delta C-nya adalah 27,3 derajat. Nah, selanjutnya gitu ya, di dalam dasar-dasar perencanaan geometrik jalan ini ada beberapa contoh perhitungan gitu ya. Ini misalkan kecepatan rencana 60 km per jam. EM maksimum 10% dan sudut beta sama dengan 20 derajat, dan lebar jalan 2 kali 3,75 meter tanpa median gitu ya. Dan kemiringan melintang normal 2%, jalannya belok ke kanan gitu ya, direncanakan berbentuk lengkung spiral lingkaran spiral dengan RC yang dengan 318 meter. Untuk metode bina marga ini atau standar luar kota gitu ya, ada kita tabel 4.7 ini diperoleh nilai E sama dengan 0,059 dan LS nya adalah 50 meter. Ini ada buku acuannya gitu ya. Kemudian dari persamaan 18 gitu ya, ini diperoleh ini delta S sama dengan LS kali 90 dibagi PR gitu ya, dimana LS nya 50 gitu ya, ini 9 kali 90 dibagi pi kali R, R nya 318 didapatkan 4,504 derajat. Dan delta C nya adalah beta min 2 theta S, mana betanya ada 20 gitu ya. Nah, ini betanya 20 dikurangi 2 kali 4,504 ya, ini adalah delta S 4,504, sehingga didapatkan 10,99 derajat. Selanjutnya ada LC. LC ini dari theta C dibagi 360 dikali 2 pi RC, dan theta C nya 10,99 gitu ya. Dari sini bagi 360 dikali 2 pi RC, RC nya 318, sehingga didapatkan 60,996 meter, dan ini lebih dari 20 meter. Dan selanjutnya L sama dengan LC ditambah 2LS. Nah, dengan LC nya 60,996 ditambah jadi ada LS nya 50 ya. 50 nya kali 2 dapat 100, sehingga didapatkan L nya total panjangnya adalah 160,996 meter. Selanjutnya dari ini ada persamaan 20 dan 21 gitu ya. Jadi diperoleh nilai P sama dengan LS kuadrat gitu ya, dibagi 6 RC kurangi RC kali 1 min cos data S. Nah, ini untuk mencari nilai P gitu ya. Dan LS nya tadi 50, RC nya 318 RC gitu ya. Dan theta C nya theta S nya adalah 4,504 gitu ya, sehingga bisa kita hitung dan didapatkan P nya 0,328 meter. Dan jika mempergunakan tabel 410 itu ya, diperoleh P aksennya sebesar 0,006517 gitu ya, dan nilai P sama dengan P aksen dikali LS gitu ya, sama dengan 0,006517 dikali 50 didapatkan 0,328. Nah, ini hasilnya kan sama gitu ya. Nah, ini dari persamaan, di sini dari tabel.
Kemudian K-nya sama dengan LS min LS pangkat 3 dibagi 40 kali RC kuadrat dikurang dengan RC sin theta S. Nah, mana tadi sudah tahu LS-nya, dia kemudian RC-nya juga sudah tahu, maka didapatkan K sama dengan 24,999 meter. Oke, kemudian jika menggunakan tabel 410 ini ya, diperoleh K aksen sama dengan 0,4996971, mana untuk mencari nilai K ini sama dengan K aksen kali LS ya, sama dengan 0,4996971 dikali 50 didapat 24,99 meter. Selanjutnya untuk mencari IS itu ya, sama dengan RC ditambah P itu ya kali sekant setengah beta min RC, kemudian bisa didapatkan 5,239 meter gitu ya. Dan TS nya RC tambah P tan setengah beta tambah K gitu ya, ini didapatkan 81,12 meter. Dan data lengkungan untuk lengkung spiral lingkaran spiral tersebut ya, tadi di atas ada VR kecepatan rencana 60 km per jam, betanya 20, data S nya 4,504 gitu ya, RC nya 318 meter, IS nya 5,239 meter, TS nya 81,12 meter, L nya 160,996 meter, E nya 5,9% gitu ya, LS sama dengan 50, LC nya 60,996 meter, B nya 0,328 meter, dan K nya adalah 24,99 meter. Nah, kemudian ini beberapa contoh soal lagi gitu ya, jadi bisa dicoba kalau mau latihan gitu ya. Nah, ini contohnya mencari, diketahui nilai D nya 3 derajat 45 menit, bisa kita cari R, T, PC, L, PT, LC, M, dan E. Nah, ini ada rumus R sama dengan 5729,578 dibagi D derajat gitu ya. Kemudian ini ada contoh juga ya, contoh 1 ini diketahui delta 10 derajat dan D nya sama dengan 2 derajat 12 menit, ini diasumsikan 142 menjadi BC pada lengkungan gitu ya. Dihitung berapa jarak lengkung L dan data lengkungan pada basis dari definisi busur. Nah, ini kemudian dicari nilai L, T, dan PI. Nah, ini bisa dipelajari gitu ya. Baik, terima kasih itu ya, ini untuk kesempatan pelajaran teori gitu ya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.